Terima kasih buat teman-teman Amikom di jurusan komunikasi ya, atas kesempatannya. Mungkin saya lebih sedikit untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Tommy Janadi. Saya sebagai CEO dari CV Kelola Kertaraya yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Untuk CV ini memang masih cukup cukup baru ya. Dari sisi legalitasnya memang cukup baru, masih setahun lah di situ. Tapi dari secara personal atau individu masing-masing dari kami, tim kami, memang sudah cukup lama bergerak dalam bidang teknologi informasi. Nah, kami baru mulai untuk membuat legalitas karena ada beberapa tuntutan dari pekerjaan kami ya, karena secara personal itu mungkin dari sisi profesionalisme itu masih belum cukup menarik buat perusahaan atau entitas yang lebih besar lagi. Maka dari itu kami sepakat dengan tim untuk membentuk sebuah entitas atau perusahaan dengan nama CV Kelola Kertaraya ini. Nah, mungkin di CV kami ini kita punya 3 founder ya. Yang pertama saya sendiri sebagai CEO, dan yang kedua CTO itu dipegang oleh teman saya, rekan saya namanya Mas Agung. CTO itu teknologi ya, dia bertanggung jawab atas teknologi yang nanti akan kita buat atau kita rancang. Dan ada satu lagi namanya COO, yaitu rekan saya namanya Mas Lukas. Nah, CEO ini dia bergerak dalam bidang operasional. Dia bisa mengakomodir terkait teknis produksi dan juga mengakomodir terkait bisnis juga. Nah, mungkin sekilas dari saya seperti itu. Sebenarnya untuk kenapa saya terjun di dunia IT ini mungkin karena trigger dari teman saya ya. Jadi pada saat itu saya dengan background lulusan akuntansi ya, tiba-tiba kita masuk di dunia teknologi ini mungkin karena ada suatu kesadaran terkait zaman ya, yang pada saat itu awalnya kita akan membentuk sebuah sistem di perusahaan saya dulu pada saat sebelum saya terjun di teknologi informasi. Nah, ketika saya ingin membuat sistem itu dan saya terus mendalami sistem itu untuk perusahaan saya sendiri, ternyata di perusahaan di sektor teknologi ini cukup menarik buat saya dan cukup menyenangkan. Jadi bukan terkait masalah prospek bisnis atau gimana, itu berkaitan dengan passion ya. Ternyata saya lebih menyukai passion di teknologi informasi pada saat itu karena kenapa? Sangat beraneka ragam bidang yang bisa saya jangkau lah seperti itu. Misalkan kayak ada seseorang ingin membuat sistem terkait manajemen sistem, otomatis saya harus benar-benar tahu flow bisnisnya di perusahaan itu. Terus mungkin itu perusahaan di sektor mungkin perikanan atau peternakan gitu kan. Ada juga di sektor kuliner, ada di sektor juga sektor di pemerintahan, sehingga sangat menyenangkan untuk kita berproses di situ. Jadi dasarnya adalah rasa ingin tahu dan menyenangkan. Sejak tahun lalu ya, di awal tahun 2022, jadi masih baru. Kalau saya sebut bukan duka ya, lebih bukan duka. Jadi saya lebih memilih ke suka. Nah, duka itu saya sebut sebagai tantangan nih sebenarnya.
Nah, artinya kita pengen bukan duga secara negatif, tapi pengen sebuah tantangan seperti itu. Kalau untuk sukanya, saya menemukan banyak case-case di lapangan yang sangat kompleks dan beraneka ragam, sehingga saya lebih kaya akan pengetahuan di dunia bisnis seperti itu ya. Saya suka dengan itu. Dan untuk tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di perusahaan-perusahaan seperti itu dengan sangat beraneka ragam dan kompleksivitas yang cukup tinggi. Kita ditantang untuk menjadi problem solving di sektor teknologi informasi, gitu sih. Kalau visi kita, kita ingin menjadi sebuah entitas sekaligus mitra bisnis khususnya di sektor teknologi informasi ya, baik itu di instansi swasta maupun instansi pemerintahan. Nah, untuk misinya bahwa kami sebagai perusahaan di teknologi informasi ingin memberikan solusi bagi mereka yang ingin mengembangkan maupun ingin membuat perusahaan itu lebih efektif, efisien di lini digital ya. Kita merubah dari sisi manual untuk menjadi ke digital seperti itu. Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa di dunia sekarang ini kita nggak akan mungkin bisa mengejar tanpa adanya teknologi. Bayangkan dengan zaman dulu kita masih menggunakan secara koordinasi, kita masih menggunakan fax atau surat menyurat. Ketika itu diterapkan di zaman sekarang, kita nggak bisa membayangkan seberapa lambat mereka, seberapa ketinggalan mereka untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi kalau menurut saya teknologi informasi sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, kebutuhan pokok kita secara individu maupun secara organisasi seperti itu. Untuk produk-produk atau yang kita sebut produk ya. Produk itu adalah karya dari kami sendiri. Project itu adalah orderan atau permintaan dari konsumen. Jadi untuk produk kita sudah membuat lumayan cukup banyak. Di antaranya adalah sistem manajemen rumah sakit atau kesehatan, Fasiankes ya, mereka sebut Fasiankes, dari mulai dokter praktek sampai ke rumah sakit, klinik dan lain-lainnya. Yang kedua terkait POS ya, jadi sistem untuk penjualan seperti contoh kasir kayak gitu di kuliner dan di toko-toko retail seperti itu. Yang kedua, yang ketiga terkait distribusi. Jadi sistem distribusi untuk pendistribusian barang-barang dari gudang sampai ke retailer-retailer seperti itu. Yang keempat, untuk di sektor pariwisata itu ada Jelajah atau kita sebut Tripfinder waktu itu marketplace experience. Jadi kita bisa menjadi platform untuk bagi siapapun yang ingin mempunyai paket experience wisata di situ, dia bisa menjual di platform kami kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Kalau ya jelas ya, kalau komplain itu pasti dan tantangannya jelas ada ya, karena setiap sistem, setiap konsep yang kita buat itu di awalnya belum tentu sesuai dengan market atau pasar ya. Makanya sistem tidak akan pernah berhenti, sistem pasti akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi. Jadi tentang kesempurnaan sebuah sistem tidak langsung semerta-merta langsung perfect, itu sangat mustahil dalam sebuah dunia IT atau sistem seperti itu ya. Pasti kita akan ada perbaikan-perbaikan
yang terus kita ikuti. Jadi kita nggak akan pernah berhenti di situ. Dan ketika ada sebuah instansi atau konsumen atau apapun itu mengkritik kami atau memberikan saran untuk kami, selagi itu positif, kami akan terus selalu memperbaiki untuk lebih baik lagi, ya, seperti itu. Oh, jadi marketnya seperti apa ya? Cara memarketinginnya itu seperti apa ya? Nah, kebetulan sebelum kami membentuk sebuah perusahaan ini, kita di tim sudah mempunyai beberapa pekerjaan sebetulnya. Pekerjaan, project, atau mungkin produk yang kita sedang lakukan ya. Selama ini pemasaran kami masih sebatas dari mulut ke mulut atau dari relasi antar relasi kami. Kita belum pernah mengiklan di media sosial atau bahkan ke media elektronik atau media massa gitu. Kita belum ke sana ya, karena dari sejauh ini kita masih bisa apa ya istilahnya, kita bisa hidup di beberapa relasi-relasi yang kita sendiri gitu. Jadi dari circle kita sendiri, dari mulut ke mulut kita masih bisa melaksanakan itu. Nah, ketika nanti kita mungkin untuk pengembangan selanjutnya, mungkin arahnya ya akan seperti itu ya, seperti orang pada umumnya ya, seperti perusahaan pada umumnya, bahwa kita akan membuat iklan di media sosial, elektronik maupun media massa untuk bisa mengembangkan perusahaan lebih luas lagi seperti itu. Saya pikir nggak ada salahnya ya. Kita nggak bisa membenarkan dan menyalahkan seseorang untuk bersikap terhadap suatu perkembangan teknologi ataupun perkembangan zaman. Dan tidak menyalahkan ketika orang itu memang cuek ya, dibilang cuek, atau mereka malas, atau mereka malas saya belajar teknologi. Saya pikir sah-sah saja buat saya ya, terutama bagi orang-orang yang mungkin sudah sepuh atau sudah tua, mungkin seperti bapak-bapak saya atau mungkin kakek-kakek kita. Nggak mungkin mereka akan belajar teknologi dan kita paksakan harus bisa. Mereka sudah melewati itu. Nah, ketika di era sekarang dan orang-orang, mungkin saya bilang orang-orang seumuran saya atau di bawah saya jauh, itu akan sangat sulit ya untuk bisa melangsungkan sebuah kegiatan di zaman sekarang tanpa adanya teknologi seperti itu. Tapi tidak ada salah, tidak ada benarnya bagi mereka yang ingin tidak menyentuh teknologi ataupun ingin menyentuh teknologi. Itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu masing-masing sebenarnya. Ya, kalau untuk buat teman-teman atau adik-adik di sini ya, intinya kita jangan pernah menutup mata dengan teknologi. Jadi kalau biarkanlah teknologi itu mengalir sendiri, karena itu sebuah hukum alam ya, artinya. Tapi kita juga jangan terbuai dengan teknologi. Teknologi itu bisa menjadi sebuah efek negatif dan juga bisa menjadi sebuah efek yang positif, tergantung kita cara pandang kita, cara untuk memanfaatkan teknologi itu. Jadi kalau menurut saya, pesan buat teman-teman, gunakanlah teknologi itu menjadi sesuatu yang positif bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri, dan bagi lingkungan. Jadi itu sih pesan saya buat teman-teman yang nantinya akan bersinggungan dengan teknologi, seperti itu sih.